Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Binti Isrofin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhtar Ali Aditama, perwakilan dari kelompok 4, selaku moderator pada presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Feren Apitasya Eltian. Yang kedua, Titi Sunenti. Yang ketiga, Muhtar Ali Aditama. Yang keempat, Amalia Rumaisa Hanifah. Dan yang terakhir, Sania Ika Oktaviana. Materi yang akan kita bahas yaitu landasan bimbingan konseling dalam sosial budaya. Adapun poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian landasan sosial budaya. Yang kedua, fungsi sosial budaya terhadap pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Yang keempat, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sosial dan budaya. Dan yang terakhir, solusi permasalahan yang terjadi dalam sosial dan budaya. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Tama. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian landasan sosial dan budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari kata budaya, yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Adapun pengertian sosial budaya menurut para ahli, yang pertama, menurut Andreas Epping, sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Barnard, kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks. Yang ketiga, menurut Kate Jacobs, pengertian sosial secara umum menurut Kate Jacobs adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Yang keempat, menurut Paul Ernst, sosial adalah sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Yang kelima, menurut Linton, budaya adalah sikap pola beserta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan yang didapatkan melalui diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tersebut secara keseluruhan. Dan menurut Selo Sumarjan, budaya adalah sebuah hasil karya, rasa, dan juga cipta masyarakat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muhtar Ali Aditama. Padanya dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu fungsi sosial budaya terhadap pendidikan. Dalam perkembangan, landasan sosial budaya memiliki fungsi yang amat penting dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang Pancasilais memiliki cita-cita dan harapan, dapat demokratis dan beradab dan berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi. Yang kedua, transmisi budaya. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengendalian sosial. Memberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang
dan terjadinya perilaku menyimpang. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan sebagai budaya haruslah dapat membuat anak-anak mengembangkan kata hati dan perasaannya taat terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Dan yang terakhir, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik simbiosis mutualisme. Pendidikan atau sekolah memberi manfaat untuk meningkatkan peranan mereka sebagai masyarakat. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amalia Rumaisa. Baik, terima kasih. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Faktor yang pertama yaitu tentang perubahan konstelasi keluarga. Apa sih itu konstelasi? Konstelasi yaitu semacam susunan ataupun pola dalam suatu keluarga. Ketidakbekerjanya atau ketidakberfungsian suatu keluarga yang berdampak pada psikologi anak. Berikutnya yaitu faktor perkembangan pendidikan. Adanya keberagaman latar belakang pada setiap individu yang menyebabkan adanya konflik dalam suatu kelompok. Faktor ketiga yaitu tentang dunia kerja. Adanya perubahan dalam dunia kerja sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menentukan karir ke depannya. Faktor yang keempat yaitu perkembangan komunikasi. Adanya perkembangan dunia internet dan media massa yang berdampak besar bagi setiap individu. Faktor yang kelima yaitu tentang seksisme dan rasisme. Seksisme yaitu paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dan kelamin lainnya, dan rasisme yaitu paham yang mengunggulkan satu ras dari yang lainnya. Faktor yang keenam yaitu kesehatan mental. Kecenderungan masalah kesehatan mental yang semakin marak saat ini seperti gejala gangguan mental jiwa, percobaan bunuh diri, kepribadian antisosial, penggunaan obat terlarang, dan lain-lain. Berikutnya, kondisi moral dan keagamaan. Terjadinya pergeseran moralitas di kalangan para remaja serta perlunya perjuangan lebih dalam mempertahankan kesakralan beragama. Faktor yang terakhir yaitu kondisi sosial ekonomi. Perbedaan kondisi sosial ekonomi pada setiap individu dapat menimbulkan kecemburuan sosial, perasaan rendah diri, atau enggan untuk bergaul dengan yang berbeda golongan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Feren Apitasya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sosial budaya. Nah, menurut Prayitno pada tahun 2003 mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu yang pertama, adanya perbedaan bahasa, yaitu kurangnya penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau guru pembimbing dalam proses konseling dengan latar budaya yang berbeda akan menyebabkan komunikasi dapat berhenti sama sekali atau tersendat-sendat yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, karena adanya komunikasi nonverbal, yaitu adanya konselor atau guru pembimbing pada saat melakukan proses konseling kurang dapat memahami bahasa nonverbal muridnya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mengakibatkan sulitnya mengetahui penanganan apa yang seharusnya diberikan kepada murid dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, adanya stereotip, yaitu seorang konselor atau guru pembimbing memandang sesuatu menurut kemauan orang yang memandangnya itu berdasarkan anggapan-anggapan yang sudah tertanam pada dirinya dan orang tersebut. Biasanya tidak mau menerima kenyataan-kenyataan yang berbeda dari anggapannya. Yang keempat, adanya kecenderungan menilai, yaitu guru pembimbing di sekolah cenderung menilai secara objektif saat menghadapi siswanya, seperti memberikan penilaian terhadap siswanya tersebut tanpa mencari tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul. Dan yang terakhir, yaitu adanya kecemasan. Pada saat melakukan proses konseling, masih ada konselor atau guru pembimbing yang mengalami kecemasan karena hambatan komunikasi dan penyesuaian dengan kliennya yang berbeda latar belakang budaya. Hal ini menimbulkan permasalahan sehingga proses konseling akan berjalan kaku tanpa komunikasi yang lancar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sania Ika Oktaviana. Baik, yang kelima yaitu solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sosial budaya. Solusi utama dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu 1.
Dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya. Dengan adanya konseling ini bersifat antar budaya akan terselenggara penyelayanan yang etis, dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas seorang bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu menekankan kepada seluruh konselor penting dan perlunya sikap menghargai dan menjadi pertimbangan utama. Tuntutan inilah bagi konselor agar menekankan betapa pentingnya sikap menghargai yang jadi pertimbangan yang sangat penting untuk aspek lingkungan sosial budaya yang unik yang berpengaruh terhadap tingkah laku klien kita. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia, karena di Indonesia terdiri dari banyaknya suku dan budaya. Dan juga layanan BK hendaknya berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang mampu mewujudkan hidup harmoni dalam kondisi pluralistik di negara Indonesia ini. Terima kasih. Baik, karena semua materi sudah disampaikan oleh kelompok 4, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi sosial budaya terhadap pendidikan, yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, transmisi budaya, pengendalian sosial, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan bimbingan konseling, yaitu perubahan konstelasi keluarga, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Adapun permasalahan yang terjadi dalam sosial budaya yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Solusi utama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu yang pertama, adanya konseling profesional. Menekankan kepada seluruh konselor akan perlunya sikap menghargai, bimbingan konseling dalam pendekatan multikultural yang tepat diterapkan di Indonesia. Terima kasih kepada pemateri yang sudah melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.